Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ridwan SEMAK. Kami di sini ditugaskan untuk memberikan sebuah cuplikan mengenai materi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan tim ataupun teman-teman saya dari kelompok 6 ini. Yang pertama ada Sophia Utlatunisa, terus ada juga Nadiatul Khairiyah, ada juga Nurul Azmi Rahmawati. Nah, beliau ini merupakan seorang pemateri yang sangat mahir dalam bidangnya. Nah, tak lupa juga di sini saya sendiri izin memperkenalkan, yaitu Gus Salman Haikal selaku moderator sekaligus pemateri dalam kesempatan kali ini. Baik, untuk selanjutnya di sini itu ada beberapa poin yang nanti akan kami sampaikan bersama tim, yaitu ada 7 poin ya. Yang pertama itu ada Manufacturing Information System. Nah, dalam hal ini langsung saja saya sambut kepada pemateri yang sangat mahir dalam bidangnya. Kita sambut, inilah dia, Sophia Utlatunisa. Tepuk tangan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sistem informasi manufaktur atau bisa disebut dengan SIM. Sistem informasi manufaktur atau SIM adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan proses produksi dalam industri manufaktur. Nah, SIM berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas operasional melalui pemrosesan data, integritas fungsi, serta dukungan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita tahu bahwa arti manufaktur itu adalah sebuah bahan baku mentah yang diproduksi menjadi produk gitu. Nah, dalam sistem informasi manufaktur terdapat ruang lingkupnya yang ada 2 ya, ruang lingkupnya. Yang pertama ada sistem perencanaan manufaktur dan kedua ada sistem pengendalian manufaktur. Nah, untuk yang termasuk sistem perencanaan manufaktur, yang pertama yaitu perencanaan produksi. Nah, di mana ketika kita akan melakukan suatu proses dalam produksi sesuatu, kita akan direncanakan nih produksi kita akan segimana banyak, produknya akan gimana gitu. Nah, terus yang kedua ada rencana tenaga kerja. Nah, dalam memproduksi produk pasti kita akan membutuhkan apa itu yang namanya tenaga kerja. Nah, dalam tenaga kerja ini kita harus memastikan bahwa antara keadaan produksi dengan tenaga kerja kita selaras gitu, sama. Misalkan kita akan memproduksi handphone segini 50 misalkan. Nah, si tenaga kerjanya juga harus menyesuaikan terhadap si produksinya juga. Nah, yang ketiga ada rencana kebutuhan bahan baku. Tentu saja dalam perencanaan produksi kita pasti membutuhkan apa itu bahan baku. Kita harus merencanakan bahan baku yang dipakainya itu harus bagaimana, harus gimana gitu. Terus yang kedua ada sistem pengendalian manufaktur. Nah, dalam pengendalian juga terdapat ada 3, yaitu yang pertama produksi, tenaga kerja, serta kebutuhan bahan baku. Nah, dalam pengendalian ini pasti dong kita kalau sudah merencanakan sesuatu kita pasti akan dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaannya kita harus mengendalikan si rencana itu. Misalkan tadi rencana produksi. Nah, kita harus sudah berjalan di si produksinya. Kita harus mengendali gitu. Gimana ini produksinya, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Kalau tidak, ya kita harus melakukan evaluasi secepatnya. Nah, untuk tenaga kerja sama kebutuhan bahan baku juga kurang lebih sama. Nah, dalam komponen sistem
ada komponen-komponen utama dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu pemrosesan data. Nah, dalam pemrosesan data ini mengumpulkan data dari berbagai sumber di lantai produksi seperti sensor, AIoT, mesin, dan laporan manual. Yang kedua, data diproses meliputi waktu produksi, jumlah produksi, efisiensi tenaga kerja, dan tingkat kerusakan produk. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan membantu dalam mengevaluasi performa operasional dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, dalam pemrosesan data ini kita bisa melihat gitu, dalam sistem informasi manufaktur ini SIM dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber di lantai produksi seperti sensor AIoT, mesin, dan laporan manual. Nah, kita juga bisa melihat data yang diproses meliputi misalkan data waktu produksinya, jumlah produksinya, efisiensi tenaga kerjanya gimana, dan tingkat kerusakan terhadap produk. Terus ada integrasi fungsi. Nah, sistem sistem informasi manufaktur ini berhubungan berbagai bagian dalam manufaktur, seperti yang pertama manajemen inventaris. Nah, dalam ini SIM ini memantau stok bahan baku dan produk jadi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan dalam memproses produksi. Nah, yang kedua ada penjadwalan produksi. Nah, SIM ini mengatur jadwal produksinya berdasarkan permintaan pasar, terus dari kapasitas mesinnya, terus dan dari ketersediaan tenaga kerjanya. Jadi kita bisa memantau nih, bisa melihat atau kita bisa mengatur jadwal produksinya berdasarkan permintaan pasarnya atau kapasitas mesinnya bagaimana gitu. Terus yang ketiga ada pengendalian kualitas. Nah, dalam pengendalian kualitas yaitu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas melalui inspeksi otomatis atau manual. Nah, yang terakhir yaitu manajemen pemeliharaan mesin, yaitu melakukan pemantauan terhadap kondisi mesin untuk mencegah kegagalan produksi akibat kerusakan peralatan. Nah, dalam manajemen pemeliharaan mesin ini kita kan tahu bahwa mesin itu tidak selamanya sehat, tidak selamanya bagus gitu. Nah, jadi dalam menangani hal ini kita harus melakukan manajemen pemeliharaan mesin. Kita melakukan pemantauan terhadap mesin nih, kondisinya masih bagus atau tidak gitu. Nah, untuk komponen selanjutnya dalam sistem informasi manufaktur yaitu mendukung keputusan. Nah, sistem informasi manajemen ini menyediakan laporan dan analisis berbasis data untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan secara strategis. Nah, sistem informasi manufaktur ini menyediakan laporan dan analisis berbasis data untuk membantu si manajer mengambil keputusan secara strategis atau secara cepat gitu. Yang kedua ada teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan atau big data analis. Semakin banyaknya digunakan dalam SIM untuk mendukung prediksi permintaan dan pengoptimalan proses produksi. Nah, dalam menggunakan AI dalam SIM ini itu akan sangat mendukung atau diprediksi dalam memprediksi permintaan dan pengoptimalan proses produksinya. Terus yang terakhir yaitu dengan adanya informasi yang akurat dan real time, perusahaan dapat melakukan perencanaan yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Nah, dalam sistem informasi manufaktur ini pasti ada manfaatnya. Manfaatnya yang pertama yaitu efisiensi operasional, yaitu meminimalkan pemborosan bahan baku,
dan waktu produksinya. Yang kedua, peningkatan kualitas, memastikan produk sesuai standar dengan pemantauan yang ketat. Yang ketiga, kecepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, menyediakan data real time untuk proses yang lebih cepat terhadap hubungan perubahan pasar. Terus yang keempat ada produksi biaya produk, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menekankan biaya operasionalnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang komputer in the physical system atau penggunaan komputer dalam sistem fisik manufaktur. Nah, dalam industri manufaktur modern, komputer menaikkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan proses produksi. Dengan bantuan komputer, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi mereka untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi dan mengurangi kesalahan manusia. Nah, dalam computers in the spatial system ini ada beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu otomasi. Komputer digunakan untuk mengoptimasi berbagai tugas berulang dalam proses produksi. Misalkan seperti mengoperasikan robot industri untuk perakitan produk. Yang kedua, pengendalian mesin pemotong, pengepresan atau pengelasan. Yang ketiga, pemberian instruksi otomatis kepada conveyor belt untuk didistribusikan barang. Nah, dalam otomasi ini, si komputer ini sangat menjadi peran penting, misalkan dalam pengoperasian robot di industri gitu. Kita misalkan dalam pengembalian mesin juga, kan kita tahu bahwa di perusahaan manufaktur itu pasti akan menggunakan, tidak sedikit menggunakan mesin-mesin yang besar gitu, seperti mesin pemotong atau mesin pengepres. Nah, itu juga harus kita atur-atur gitu, ini dipotongnya ukurannya berapa, ketebalannya berapa. Nah, itu bisa kita diatur-atur dalam aspek komputer ini. Nah, dengan otomasi, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual sehingga menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produk. Selain itu, resiko kesalahan manusia dapat diminimalkan yang berdampak pada peningkatan kualitas produk. Nah, dalam aspek utama dalam computer in the physical system ini yang kedua yaitu pemantauan secara real time. Nah, sistem berbasis komputer memungkinkan pemantauan langsung terhadap berbagai aspek produksi seperti yang pertama dalam kecepatan dan output produksi, yang kedua tingkat kesalahan atau kecacatan produk, yang ketiga status operasional mesin dan peralatan manufaktur. Nah, dalam pemantauan ini, si sistem berbasis komputer ini dapat memantau kecepatan dan dalam memproduksi gitu, terus dapat memantau juga tingkat kesalahan atau cacat terhadap produknya. Dengan data real time, manajer dapat segera mendeteksi masalah yang terjadi di line produksi dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Nah, teknologi seperti Internet of Things atau IoT juga memungkinkan pengumpulan data secara otomatis dari berbagai perangkat yang terhubung sehingga meningkatkan efisiensi pemantauan. Nah, dengan adanya data real time yang berbasis komputer, jadi si manajer itu dapat mendeteksi masalah dalam memproduksi produk itu dengan cepat gitu. Jadi si manajer juga bisa memperbaikinya juga secara cepat gitu. Jadi ya pasti enak dong, kita tidak perlu harus. Nah, untuk yang ketiga dalam aspek utama, yang ketiga adalah pengendalian proses. Komputer dapat digunakan untuk mengontrol mesin
dan peralatan secara otomatis sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Nah, seperti misalkan yang pertama, menyesuaikan suhu, tekanan, atau kecepatan mesin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengontrol pergerakan robot atau peralatan mekanis agar bekerja dengan secara aturan yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan bahan baku untuk mengurangi pemborosan. Nah, dalam pengendalian proses ini, komputer juga digunakan untuk mengontrol gitu berbagai aspek produksi. Yang tadi contohnya misalkan mengontrol suhu dalam ruangan, terus ada tekanannya gimana, atau kecepatan mesin, misalkan mesin dalam membuat mobil nih, dalam di bannya kita tahu kita harus seberapa cepat si mesin itu dalam memasukkan bautnya ke dalam si bannya itu. Nah, yang ketiga yaitu ada penggunaan yang ketiga dalam aspek utama yaitu pengendalian proses. Komputer dapat digunakan untuk mengontrol mesin dan peralatan secara otomatis sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Nah, misalkan seperti pengendalian dalam menyesuaikan suhu, tekanan, atau kecepatan mesin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mengontrol pergerakan robot atau peralatan mekanis agar bekerja dengan presisi yang tinggi. Terus yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bahan baku untuk mengurangi pemborosan. Nah, dengan adanya sistem pengendalian berbasis komputer, perusahaan dapat memastikan bahwa semua parameter produksi tetap dalam batas yang telah ditentukan sehingga menghasilkan produk yang konsisten dan berkualitas tinggi. Nah, seperti contohnya mengoptimalkan bahan baku untuk mengurangi pemborosan. Nah, misalkan dalam pembuatan lampu nih, kita harus membutuhkan kacanya berapa, terus si lampunya harus berapa, terus si listriknya, si kabelnya harus berapa. Nah, itu harus sesuai dengan SOP si perusahaannya gitu, yang peraturan yang ditetapkan oleh perusahaannya. Terus mengontrol pergerakan robot atau peralatan mekanis agar bekerja dengan presisi yang tinggi. Misalkan ada mesin pembuatan kue, misalkan pembuatan kue yang besar gitu ya, yang perusahaan yang sudah besar. Nah, si mesin itu kita bisa diatur, dikendalikan si mesin itu harus bekerja berapa menit atau berapa jam gitu. Nah, penggunaan komputer dalam sistem fisik manufaktur telah membawa revolusi dalam industri dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan proses produksi. Dengan otomasi, pemantauan real time, dan pengendalian proses yang lebih baik, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produknya, dan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan atau permintaan pasarnya. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang dimengerti. Saya kembalikan ke moderator. Wow. Terima kasih kepada saudari Sophia yang telah memberikan pemaparan materinya yang sangat jelas, singkat, padat, akurat, dan juga terpercaya. Namun untuk kali ini kita akan sambut kembali pemateri selanjutnya yang tidak kalah serunya, tidak kalah ramenya. Kita sambut, inilah dia, Nadiatul Khairiyah. Tepuk tangan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang reorder point system. Reorder point system adalah sistem manajemen inventaris yang menentukan kapan suatu perusahaan harus melakukan pemesanan ulang bahan baku atau suatu barang. Nah, adapun fitur utama yang terdapat dalam ROP yaitu yang pertama tingkat inventaris.
ROP dihitung berdasarkan waktu tunggu atau lead time dan rata-rata permintaan selama periode tersebut untuk memastikan bahan tersedia tepat waktu. Yang kedua adalah pencegahan kekurangan stok. Sistem ini membantu menjaga tingkat inventaris tetap optimal sehingga mencegah kekurangan bahan yang bisa menghambat produksi. Yang ketiga adalah efisiensi biaya. Dengan hanya memesan bahan saat diperlukan, sistem ini mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, sistem ini sangat penting dalam industri manufaktur, retail, dan bisnis. Baik, untuk materi berikutnya yaitu tentang Material Requirements Planning atau MRP, merupakan sistem untuk mengelola kebutuhan material dalam proses manufaktur. Nah, ada beberapa poin utama dalam MRP yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah peramalan permintaan. MRP menggunakan data permintaan pelanggan atau rencana produksi untuk menghitung kebutuhan material. Yang kedua, penjadwalan. MRP menjadwalkan pengiriman bahan baku berdasarkan jadwal produksi agar bahan tiba tepat waktu. Yang ketiga adalah pengendalian inventaris. Sistem ini membantu menjaga tingkat inventaris tetap optimal sehingga mengurangi kelebihan stok dan biaya penyimpanan. Wow, terima kasih kepada saudari Nadiatul Khairiyah yang telah memberikan pemaparan materinya dengan begitu menarik sekali ya. Untuk selanjutnya tidak kalah serunya lagi, tidak kalah menariknya lagi, kita sambut juga pemateri selanjutnya yaitu Nurul Azmi Rahmawati. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azmi Rahmawati akan memaparkan mengenai Manufacturing Resource Planning. Dalam era industri 4.0, efisiensi produksi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai efisiensi produksi yang optimal yaitu dengan Manufacturing Resource Planning. Lantas apa sih Manufacturing Resource Planning ini? Nah, jadi Manufacturing Resource Planning ini adalah sebuah sistem perencanaan dan pengelolaan sumber daya produksi yang digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk mengelola produksi, mengatur bahan baku, dan memantau kualitas produk. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dari Manufacturing Resource Planning ini? Nah, cara kerjanya yaitu dengan mengintegrasikan data-data bahan baku, kapasitas produksi, waktu dan biaya produksi yang membuat rencana produksi itu jadi lebih efektif dan juga lebih efisien, seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih manfaat dari Manufacturing Resource Planning ini? Jadi manfaatnya itu ada banyak ya. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi produksi, terus juga mengurangi biaya produksi. Ketiga, meningkatkan kualitas produk. Kemudian meningkatkan kecepatan produksi, terus meningkatkan kemauan analisis dan juga prediksi, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali ya manfaat dari Manufacturing Resource Planning ini. Baik, di sini juga ada beberapa perusahaan yang benar-benar atau juga menggunakan Manufacturing Resource Planning. Contoh nyatanya yaitu salah satu perusahaan di Jerman yaitu menggunakan pabrik cerdas. Pabrik cerdas ini atau juga disebut dengan Smart Factory, di mana pabrik itu yaitu dinamakan dengan pabrik Siemens di Ambreng, itu menggunakan pabrik cerdas dengan menggunakan teknologi seperti IoT, AI, dan juga robotika dalam mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Kemudian juga dapat dengan baik di sini. Baik, nah ada juga ya beberapa perusahaan yang menerapkan Manufacturing Resource Planning ini dalam efisiensi produksinya. Salah satunya yaitu perusahaan di Jerman. Ia menggunakan IoT, AI, dan juga robotika
untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Nama pabriknya itu yaitu Siemens yang ada di Ambreng. Kemudian juga ada juga yang produksi massal dengan personalisasi, yaitu perusahaan seperti Nike dan juga Adidas. Ia menggunakan kedua perusahaan tersebut menggunakan teknologi seperti 3D printing untuk memproduksi sepatu dengan desain yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Nah, itulah salah satu atau dua contoh dari perusahaan yang menerapkan manufacturing resource planning. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, benar kan kata saya? Tidak kalah menariknya, tidak kalah serunya. Ya, terima kasih kepada saudari Nurul Azmi yang telah memberikan materinya. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, berikut materinya. Oke, di sini saya akan memberikan materi lanjutan dari teman-teman saya sebelumnya yang telah memberikan pemaparan materinya. Saya akan menjelaskan mengenai CEM ataupun Computer Integrated Manufacturing ya. Nah, apa itu CEM itu? Ya, saya sedikit menjelaskan dengan secara singkatnya. Bahwasannya CEM itu merupakan sebuah konsep dalam manufaktur yang menggabungkan sistem fisik dan juga konsep manajerial. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, itu merupakan sebuah definisi singkat dari CEM. Untuk selanjutnya, di CEM juga dibagi ke dalam beberapa poin tentunya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan sistem fisik ya. Apa itu sistem fisik? Saya berikan sebuah ilustrasi ya teman-teman. Bayangkan dalam sebuah pabrik itu ada sebuah pabrik mobil semisal ya, yang menggunakan robot industri untuk merakit kendaraan. Nah, robot ini dikendalikan oleh komputer sehingga bisa bekerja secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia setiap saat. Nah, ini merupakan sebuah sistem fisik dalam CEM ya. Contohnya itu seperti mesin CNC. You know, teman-teman, apa itu mesin CNC? CNC itu merupakan sebuah computer numerical control. Nah, bahwasanya mesin ini itu memotong logam sesuai dengan desain yang dibuat di komputer, seperti mesin pemotong bodi mobil gitu. Tidak mungkin kan itu dikerjakan oleh manusia gitu. Nah, di situ perlu dan juga sangat berfungsi ya adanya CEM seperti itu. Untuk selanjutnya ada juga contoh dari sistem fisik dalam CEM ini yaitu sensor dan juga aktuator. Nah, misalnya sensor mendeteksi apakah suku cadang sudah terpasang dengan benar, dan jika ada kesalahan, aktuator akan menyesuaikan proses produksi. Seperti itu. Nah, selain daripada sistem fisik dalam CEM ini, ada juga kerangka konseptual dalam CEM gitu. Nah, dalam kerangka konseptual ini ya, selain teknologi fisik, ada juga strategi yang digunakan agar produksi lebih efisien. Seperti apa? Seperti halnya lean manufaktur ataupun just in time production. Seperti itu. Nah, lalu apa sih contohnya dari kerangka konseptual ini? Contohnya, tadi kan disebut ada lean manufacturing ya. Nah, contoh dari lean manufacturing ini yaitu mengurangi pemborosan bahan baku dengan apa? Dengan hanya menggunakan apa yang benar-benar diperlukan, seperti itu. Jadi, tidak ada yang namanya boros, tidak ada yang namanya pemborosan di situ, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya
Tadi selain lean manufacturing ada juga just in time production. Nah, just in time production ini itu mengirimkan bahan baku tepat saat dibutuhkan sehingga gudang tidak penuh dengan stok yang tidak terpakai. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, saya juga izin menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi saya, bahwasanya CEM itu merupakan bukan hanya tentang mesin canggih, tetapi juga strategi yang membuat manufaktur lebih efektif dan hemat biaya dengan menggabungkan teknologi otomatis dan juga manajemen yang pintar. Perusahaan bisa menghasilkan produk lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Terima kasih. Saya Agus Salaman. Nah, itulah tadi pemaparan materi-materi yang sangat menarik dari teman-teman kami, yaitu dari kelompok 6 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Namun sebelum ditutup, izinkan saya membacakan terlebih dahulu kesimpulan dari materi yang telah tadi teman-teman kami sampaikan. Bahwasanya penggunaan komputer dalam sistem fisik itu telah membawa perubahan besar dalam dunia industri dan juga manufaktur. Salah satunya implementasi adalah melalui konsep ROV ataupun Reorder Points ataupun MRP, ada juga MRP2 yaitu Manufacturing Resource Planning yang membantu perusahaan dalam mengelola persediaan, produksi, dan sumber daya secara lebih efisien. Selanjutnya, evolusi dari sistem ini mengarah pada CEM, Computer Integration Manufacturing, yang merupakan integrasi menyeluruh dari teknologi komputer dalam proses produksi, mulai dari perencanaan hingga distribusi. Dengan adanya CEM, otomatisasi industri semakin canggih, meningkat dan juga efisiensi, mengurangi biaya, serta meningkatkan fleksibilitas dan kualitas produk. Secara keseluruhan, penerapan teknologi komputer dalam sistem fisik dan juga manufaktur memberikan manfaat besar bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan industri modern, memungkinkan produksi yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap perubahan pasar. Nah, itu merupakan kesimpulan dari materi kami kelompok 6. Terima kasih kepada semuanya. Undur man qala wala tanzur man qala. Saya Agus Salman Haikal selaku moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.